Kemajuan di bidang teknologi saat ini telah berkembang sangat pesat. Sekarang ini telah banyak penemuan baru tentang teknologi pertanian, di antaranya bioteknologi. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan tersebut, muncullah ilmu yang mempelajari mengenai pembentukan kombinasi materi genetik yang baru dengan menyisipkan molekul DNA ke dalam suatu vektor, sehingga memungkinkannya untuk mengalami perbanyakan dalam suatu sel organisme lain yang berperan sebagai sel inang. Teknologi tersebut dikenal sebagai teknologi DNA rekombinan atau dikenal juga dengan rekayasa genetik. Teknologi ini memungkinkannya diperoleh suatu produk dengan sifat tertentu dalam waktu yang lebih cepat dan dalam jumlah yang lebih besar daripada produksi secara konvensional. Di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai DNA rekombinan serta langkah-langkah proses terjadinya DNA rekombinasi. Teknologi DNA rekombinan adalah teknik yang digunakan untuk merekayasa genetik baik berupa identifikasi, isolasi, dan insersi atau penyisipan gen tertentu ke dalam suatu vektor, seperti plasmid atau bakteriofag. Tujuannya untuk membentuk DNA rekombinan. Langkah-langkah DNA rekombinan. 1. Isolasi DNA dari sel. 2. Pemotongan DNA, baik gen yang akan disisipkan maupun DNA dari organisme yang akan disisipi. Ketiga, penyambungan atau penggabungan kedua jenis DNA tersebut membentuk DNA rekombinan. Keempat, introduksi DNA rekombinan ke dalam sel. Kelima, seleksi sel rekombinan. Langkah terakhir, regenerasi sel atau jaringan menjadi tanaman utuh, atau dikenal juga dengan teknologi kultur jaringan. Isolasi DNA. Isolasi DNA dilakukan terhadap DNA yang membawa gen yang akan disisipkan gen target dan DNA yang akan digunakan sebagai pembawa atau vektor. DNA yang umum digunakan sebagai vektor adalah plasmid, DNA ekstrakromosomal dari bakteri, kosmid, DNA fage yang membentuk plasmid, dan DNA fage. Pada umumnya, vektor rekombinan harus mempunyai sifat pengenalan enzim restriksi yang spesifik sehingga DNA tersebut dapat dipotong dan disisipi dengan DNA target. Situs enzim restriksi tersebut memotong suatu gen yang berfungsi sebagai penanda seleksi. Pada beberapa vektor, beberapa situs enzim restriksi yang digunakan untuk penyisipan DNA target terkumpul dalam suatu wilayah yang disebut MSC atau multi-cloning site atau polylinker. 2. Pemotongan DNA. Pemotongan dan penyambungan molekul DNA dilakukan secara enzimatis. Pemotongan pita DNA dilakukan dengan menggunakan enzim restriksi yang bekerja sangat spesifik mengenai situs tertentu dalam rantai DNA dan menghasilkan pola tertentu. Tahap selanjutnya yaitu penyambungan DNA. Penyambungan pita DNA dilakukan menggunakan enzim ligase, yaitu enzim yang berperan dalam membentuk ikatan fosfodiester kembali antara dua molekul DNA pasca pemotongan. Enzim ligase yang umum digunakan adalah T4-DNA ligase. Introduksi DNA ke dalam sel. Introduksi DNA ke dalam sel, bakteri, jamur, hewan, dan tumbuhan sering disebut transformasi. Sedangkan introduksi DNA fake A ke dalam sel bakteri sering disebut transduksi atau transfeksi. Introduksi DNA rekombinan pada sel tumbuhan. Pada perakitan tanaman transgenik, DNA rekombinan diintroduksikan ke dalam sel tumbuhan. Introduksi DNA rekombinan tersebut dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode gen GAN atau senjata gen dan agrobakterium. Sebelum proses introduksi dilakukan, tentu perlu dipersiapkan sel tumbuhan yang akan diintroduksi melalui kultur jaringan
atau kultur sel. Proses seleksi sel rekombinan. Seleksi sel rekombinan dilakukan dengan menumbuhkan sel atau jaringan pada medium yang mengandung antibiotika. Sel yang membawa DNA rekombinan akan bertahan hidup dan tumbuh dengan membentuk kalus, sedangkan sel yang tidak mengandung DNA rekombinan akan mati.